Ketika kita membicarakan kegagalan terbesar dalam sejarah militer modern, banyak orang akan menyebut kekalahan Napoleon di Rusia atau kekalahan Jepang di Midway. Namun di balik semua tragedi peperangan itu, terdapat satu momen tunggal yang membawa Jerman dari puncak kejayaan menuju kehancuran total. Sebuah keputusan yang tidak hanya salah secara strategi, tetapi juga salah secara ideologi, logistik, dan moral. Keputusan itu adalah Operasi Barbarossa, invasi Jerman ke Uni Soviet pada 22 Juni 1941. Klik tombol subscribe sebelum menonton, dan bergabunglah dalam perjalanan kita memahami sejarah dunia secara mendalam dan objektif. Sebelum prajurit Jerman menyeberangi perbatasan, Hitler dan para jenderalnya telah berbeda pandangan tentang perang ini. Para militer profesional seperti Heinz Guderian, Erich von Manstein, dan Franz Halder memahami betul bahwa Uni Soviet adalah raksasa tidur. Jika perang terjadi, mereka harus memastikan serangan dilakukan secepat mungkin untuk melumpuhkan pusat komando Soviet. Tetapi, Hitler melihat perang dari kacamata yang berbeda, bukan hanya tentang strategi, tetapi tentang ideologi. Hitler percaya bahwa rakyat Slavia tidak layak hidup dalam konsep rasialnya. Ia percaya bahwa sistem Soviet, terutama komunisme Yahudi yang ia benci, pasti akan runtuh hanya dengan satu pukulan keras. Bagi Hitler, Uni Soviet bukanlah ancaman militer sejati, melainkan sebuah bangunan rapuh yang tinggal menunggu waktu. Ia meremehkan ukuran negeri itu, kekuatan industrinya, kapasitas mobilisasi tentaranya, dan terutama tekad rakyatnya. Inilah kesalahan fatal pertama, meremehkan musuh terbesar yang pernah ia hadapi. Untuk meyakinkan diri sendiri, Hitler mempelajari catatan perang Finlandia Soviet pada tahun 1940. Ia melihat bagaimana Finlandia, negara kecil, mampu memberikan perlawanan hebat kepada tentara merah. Ia tidak melihat konteks bahwa Stalin baru saja membunuh ribuan perwira seniornya dalam pembersihan besar-besaran. Tentara merah kacau, tidak terlatih, dan tidak terkoordinasi. Hitler mengira Soviet akan selalu seperti itu. Ia salah besar. Namun meski begitu, persiapan Barbarossa berjalan dengan kecepatan yang luar biasa. Lebih dari 3 juta tentara Jerman, ratusan ribu kendaraan, ribuan tank Panzer, dan ribuan pesawat Luftwaffe sudah diposisikan dari Baltik hingga Ukraina. Sekilas tampak sempurna, tetapi di balik kekuatan ini, ada masalah logistik yang sangat besar. Jerman membangun perang blitzkrieg yang cepat, tetapi tidak merancang sistem pasokan untuk perang jarak jauh. Tank, truk, dan pesawat Jerman bergantung pada pasokan bahan bakar yang cepat dan dekat. Namun Rusia bukan Eropa Barat. Jaraknya bukan hitungan jam, tetapi ratusan hingga ribuan kilometer. Kesalahan kedua Hitler adalah mengabaikan logistik. Ia memaksa tentaranya masuk terlalu jauh, terlalu cepat, tanpa pasokan bahan bakar dan suku cadang yang memadai. Tank Jerman yang begitu ditakuti di Eropa Barat tiba-tiba berubah menjadi besi mati. Ketika kehabisan bahan bakar di dataran Ukraina, banyak kendaraan hanya ditinggalkan di jalan karena tidak bisa diperbaiki, atau karena ban karet hancur oleh tanah yang berdebu dan berlumpur. Namun yang paling fatal bukan itu. Kesalahan terbesar Hitler terjadi bahkan sebelum tank-tank itu mulai bergerak. Ia membuat 3 keputusan strategis yang menghancurkan rencana awal para jenderalnya. Pertama, membagi kekuatan Jerman menjadi 3 front besar, masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Leningrad di utara, Moskwa di tengah, Ukraina dan Kiev di selatan. Rencana awal para jenderal adalah satu, fokus pada Moskwa, karena Moskwa bukan hanya ibu kota, tetapi pusat kereta api utama. Dari kota itu, seluruh sistem komando Soviet terhubung. Jika Moskwa jatuh, Soviet akan lumpuh secara politik dan militer. Namun Hitler tidak setuju. Ia ingin minyak di Ukraina. Ia ingin gandum. Ia ingin menguasai tanah luas yang ia percaya sebagai ruang hidup bagi Jerman. Ia mengubah strategi militer menjadi strategi ideologi. Dan keputusan itu membuat serangan Jerman melemah sejak hari pertama. Namun anehnya, pada minggu-minggu awal, Barbarossa tampak seperti sukses luar biasa. Tentara merah runtuh di perbatasan, dan ratusan ribu tentara ditawan. Namun semua keberhasilan itu adalah hasil dari efek kejutan. Setelah itu, segalanya berubah. Ketika Jerman mulai masuk ke pedalaman, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka perkirakan. Uni Soviet tidak kehabisan tentara. Setiap kali satu divisi Soviet hancur, divisi baru muncul dari belakang. Stalin memobilisasi jutaan orang, memindahkan pabrik ke timur, dan memulai produksi tank dan artileri yang jauh lebih banyak dari yang Hitler bayangkan. Jerman bisa menghancurkan 100 tank Soviet dalam sehari, tetapi pabrik di Ural bisa memproduksi lebih dari itu hanya dalam hitungan minggu. Pada pertengahan 1941, Hitler membuat kesalahan fatal berikutnya, mengalihkan Panzergruppe dari Moskwa ke Kiev. Keputusan ini memang menghasilkan pengepungan terbesar dalam sejarah perang. Lebih dari 600.000 tentara Soviet tertangkap, tapi harga yang dibayar Jerman terlalu mahal.
Waktu, momentum, cuaca, semua hilang. Pada saat tank Jerman kembali bergerak ke arah Moskwa, musim telah berubah. Lumpur Rasputitsa menelan kendaraan. Jalan-jalan berubah menjadi rawa coklat yang sangat dalam. Tank terjebak, kuda-kuda mati, infanteri berjalan dalam kondisi yang menyedihkan. Lalu datanglah musim dingin 1941, musim dingin paling dingin dalam puluhan tahun. Banyak prajurit Jerman tidak memiliki pakaian musim dingin. Mereka mengikat selimut ke tubuh, memakai sarung tangan petani Rusia, dan tidur dalam tenda tipis yang tidak mampu menahan suhu minus 30 derajat Celcius. Senapan macet, dan mesin tank membeku. Sementara itu, Soviet justru semakin kuat. Divisi baru datang dari Siberia. Pasukan terlatih dengan perlengkapan musim dingin penuh, dikirim Stalin setelah memastikan Jepang tidak akan menyerang dari timur. Pada saat Jerman berada di gerbang Moskow, tentara mereka telah kehabisan tenaga. Lalu datang kesalahan Hitler yang paling merusak moral pasukannya. Ia melarang mundur. Para jenderal yang melihat kenyataan di medan perang, memohon agar mereka dapat menarik pasukan ke posisi yang lebih aman. Namun Hitler menolak. Ia bersikeras bahwa posisi harus dipertahankan, meskipun itu berarti kehancuran. Ribuan tentara Jerman tewas membeku, bukan karena kalah dalam pertempuran, tetapi karena mereka dibiarkan berada di tempat yang tidak bisa dipertahankan. Ketika Soviet meluncurkan serangan balik pada Desember 1941, garis Jerman runtuh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang, Wehrmacht dipaksa mundur besar-besaran. Dunia melihat bahwa mesin perang Hitler bisa dikalahkan. Setelah itu, Barbarossa berubah dari operasi kilat menjadi perang habis-habisan yang Jerman tidak mampu menanganinya. Dan semua itu berawal dari satu hal, kesalahan Hitler sendiri. Ia terlalu percaya diri. Ia menganggap ideologinya lebih benar daripada analisis militer. Ia mengabaikan logistik. Ia meremehkan Soviet. Ia membuat keputusan sepihak tanpa mendengarkan jenderalnya. Ia membagi pasukan ke terlalu banyak tujuan. Ia mulai perang yang tidak bisa dimenangkan oleh negaranya. Barbarossa bukan hanya kesalahan strategi. Itu adalah kesombongan yang berubah menjadi bencana. Pada akhirnya, kegagalan Barbarossa membuka jalan bagi kekalahan total Jerman. Dengan front timur terbuka, Uni Soviet mulai mendorong balik, dari Moskwa ke Stalingrad, dari Kursk ke Belarus, hingga akhirnya masuk ke Berlin. Jerman yang sebelumnya menguasai Eropa, kini terperangkap dalam perang dua front yang mustahil dimenangkan. Operasi Barbarossa adalah titik di mana Hitler menghancurkan dirinya sendiri. Ia memicu perang yang terlalu besar, melawan musuh yang ia tidak pahami, dan melempar negaranya ke dalam penderitaan yang tidak terkirakan. Dan di balik semua itu, tersimpan pelajaran terbesar dalam sejarah perang, bahwa satu keputusan, satu kesalahan, bisa mengubah jalannya dunia, dan bahwa perang bukan hanya soal keberanian atau kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.